Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang pernikahan di hari tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita memperbincangkan tentang pernikahan di hari tua, bagian yang pertama, dan belum selesai, belum seluruhnya kita bisa perbincangkan. Dan kali ini merupakan kelanjutannya gitu Pak Paul ya. Nah, ini memang sesuatu yang mungkin perlu bagi para pendengar kita yang saat ini belum mencapai usia lanjut, tetapi sebagai langkah-langkah persiapan, karena ini sesuatu yang penting yang saya percaya sekali harus dipersiapkan sedini mungkin tentang memasuki usia lanjut, apalagi dengan pasangan kita, dengan suami atau dengan istri kita. Nah, Pak Paul, supaya para pendengar kita memperoleh gambaran yang utuh, mungkin Pak Paul bisa menjelaskan apa yang kita pernah perbincangkan pada kesempatan yang lalu, Pak Paul. Sesungguhnya prinsip yang berlaku adalah prinsip tabur tuai, Pak Gunawan. Jadi kalau kita menabur sebuah relasi yang kuat di masa muda, di hari tua itu kita akan menuai ya, suatu pernikahan yang juga kuat. Tapi kalau kita di masa muda menabur relasi bermasalah, di hari tua itu kita juga akan menuai relasi bermasalah. Bedanya adalah di masa muda, biasanya tuh kita lebih kuat, lebih bertenaga, syaraf-syaraf kita juga masih lebih sanggup ya menahan tegangan-tegangan dan sebagainya. Namun di hari tua, kesanggupan kita untuk menahan ketegangan, untuk berkonflik, biasanya sudah berkurang. Sehingga ketidakharmonisan di antara kita itu bisa nampak sekali itu. Kita akhirnya saling mendiamkan, tidak mau lagi berhubungan dekat. Nah, satu hal lain lagi adalah, di hari tua, kita tidak lagi terikat oleh anak-anak, dan kita merasa kita ini sudah bebas, nggak ada lagi tanggung jawab. Anak-anak sudah besar, sudah menikah. Nah, ini bisa memberi dampak yang negatif kepada kita yang memang bermasalah dalam pernikahan. Karena di hari tua, karena tidak ada lagi pengikat yaitu anak-anak, kita makin berani ngomong. Tidak heran, maka dalam sebagian pernikahan di hari tua ada yang ngomongnya tambah kasar kepada pasangan. Kalau marah mencaci maki. Nah, ini hal-hal yang di masa muda tidak dilakukannya. Tapi di hari tua lah keluar semua kata-kata kasar itu. Mengapa demikian? Karena peredam itu tidak ada. Anak-anak sudah besar, sudah menikah, sehingga orang tua itu lebih bebas untuk mengeluarkan unek-uneknya. Belum lagi kalau selama ini dia menyimpan semua kekesalannya. Nah, di hari tua dia lebih berani keluarkan. Salah satu ciri orang tua yang kadang-kadang kita itu salah mengerti adalah justru di hari tua mereka sebetulnya tidak terlalu sungkan. Jadi yang sungkan itu biasanya anak-anak. Jadi biasanya anak-anak lah yang meminta orang tua jangan membuat malu. Tapi orang tua itu sendiri sebetulnya udah nggak pusing lagi dengan orang nanti melihat mereka seperti apa. Ya mereka kesal, mereka marah, mereka mau apa ya sembarangan gitu. Oleh sebab itu, tadi saya sudah tekankan, prinsip tebar tua inilah yang berlaku. Maka dalam masa-masa muda, kalau kita memang sudah mempunyai konflik, kita harus selesaikan. Jangan sampai kita bawa ini di hari tua. Karena di hari tua, beban itu menjadi lebih berat untuk kita pikul. Karena kesanggupan kita sudah berkurang, dan problem memang cenderung bisa lebih membakar. Nah, kira-kira itulah yang telah kita bahas, Pak Gunawan. Iya, dan memang ada beberapa kelemahan di dalam diri orang yang sudah mencapai lanjut usia, Pak Paul ya. Dan itu yang sudah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu, dan sekarang kita akan memperbincangkan sisi positifnya, sisi kelebihannya menjadi orang yang berusia lanjut. Ini apa aja, Pak Paul? Biasanya yang pertama adalah di usia lanjut kita itu tidak lagi tergesa-gesa. Kita mempunyai lebih banyak waktu. Nah, seyogianya ini menjadi aset buat kita untuk menyelesaikan masalah di antara kita dan pasangan kita. Sehingga dengan adanya waktu, ya kita bisa berbicara perlahan,
kita lebih bisa melihat masalah dan mencoba menyelesaikannya dengan lebih perlahan pula. Jadi dengan kata lain, tekanan-tekanan dulu itu yang banyak ya, harus kerja, harus ini, sehingga nggak punya waktu banyak untuk menyelesaikan masalah, sekarang ada di tangan kita semua. Sebagai contoh konkret, dulu kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita pikir-pikir, aduh, besok pagi kita harus bangun, kita harus mengurus anak, kita harus kerja dan sebagainya. Akhirnya kita tertekan, udah mikirkan besok. Nah, akibatnya adalah waktu kita bertengkar dengan lebih hebat. Karena apa? Karena kita sudah terdesak dengan waktu. Nah, seyogianya lah di masa tua, dengan adanya waktu yang banyak di tangan kita nggak lagi terdesak oleh waktu. Sehingga waktu berbicara, kita bisa berbicara dengan lebih sabar. Dengarkan dia dengan lebih lama. Ya, memberi pengertian dengan lebih bertahap. Dan nggak harus langsung dan sebagainya. Nah, ini yang pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua adalah seyogianya Pak Gunawan, di hari tua itu kita lebih berhikmat. Kita sudah menimba banyak pengalaman hidup. Ya, seyogianya lah kita ini sekarang lebih bisa melihat apa yang penting, apa yang nggak penting. Jangan lagi membesarkan hal yang nggak penting. Bertambah dewasa lah, bertambah berhikmatlah kita. Nah, dengan hikmat ini seharusnya kita lebih bisa menyelesaikan masalah dan menemukan titik temu di antara kita. Nah, yang ketiga adalah dalam usia tua, seyogianya lah kita bertambah rohani. Kita lebih mengingat akan Tuhan, sehingga dalam menyelesaikan masalah, kita juga lebih melibatkan Tuhan. Karena prioritas hidup kita sekarang udah lebih jelas, bahwa Tuhanlah yang terpenting, dan bukankah kita nanti akan menghadap Tuhan. Jadi seharusnya kerohanian itu tuh lebih berperan di dalam kehidupan pernikahan kita di masa tua. Ya memang dalam usia lanjut itu ada banyak waktu tersedia sebenarnya gitu Pak Paul ya. Tetapi ada orang itu yang sejak muda atau sejak usia parubaya menyibukkan dirinya dengan berbagai macam hal. Apalagi pada kesempatan yang lalu Pak Paul juga jelaskan, biasanya pada usia lanjut ada orang yang memulai hobi baru dan sebagainya. Sehingga tetap saja dia tidak punya waktu dan penyelesaian masalah selalu dilakukan dengan tergesa-gesa lagi dengan pasangannya Pak Paul. Itu memang kesalahan yang kita bisa buat ya. Itu sebabnya saya berharap bahwa di hari tua itu terjadilah penurunan ya. Jumlah aktivitas juga harus dikurangi. Dan juga berapa seringnya kita melakukan hobi-hobi kita juga kita perlu kurangi. Tapi seharusnya juga kita kan ini ya bisa berpikir. Dulu kita itu sibuk karena memang jam-jam kita sudah terisi untuk bekerja. Sekarang jam-jam kita kan terisi untuk hobi. Dan hobi itu kan bisa diatur sebetulnya. Kerja yang nggak bisa diatur, kita harus masuk ya masuk. Jadi seyogianya lah di hari tua prioritas hidup kita jelas. Bahwa yang penting bukan lagi hobi-hobi ini. Yang penting adalah relasi kita ini nih. Maka dahulukanlah. Jika di masa muda kita itu mengorbankan relasi nikah kita demi karir kita lah. Nah sekarang udah sadarlah bahwa yang penting ini adalah relasi nikah kita. Maka bersedialah untuk menomorduakan hal-hal lain seperti misalnya hobi-hobi itu. Nah dengan perspektif yang jelas seperti ini, seyogianya kita lebih bisa duduk bersama dan ngobrol dari hati ke hati. Tadi yang saya sudah singgung juga, kita seharusnya lah bertambah hikmat ya, tidak lagi dibutakan oleh nafsu muda dan sebagainya. Jadi di hari tua lah seharusnya kita itu tuh nggak lagi cepat-cepat membenarkan diri. Kalau pasangan ngomong belum selesai kita udah potong. Jangan ya, jangan lagi kita melakukan hal-hal seperti itu. Seharusnya lah lebih berhikmat. Yang penting bukannya saya benar, engkau benar, tapi yang penting kita berdua menemukan solusi atas problem ini. Tidak jadi soal siapanya yang benar. Solusinya lah yang kita mau cari. Nah, saya harap di hari tua lah kita lebih berhikmat melihat hidup dan melihat pernikahan dengan perspektif ini. Ya, sebenarnya memang karena panjangnya usia itu dan banyaknya pengalaman, orang yang memasuki usia lanjut itu punya modal banyak dalam pengalaman menyelesaikan masalah, berkomunikasi dan sebagainya, Pak Paul. Hanya tinggal bagaimana dia bisa memanfaatkannya atau tidak, gitu aja, Pak Paul. Dan mendengarkan ya.
Kadang-kadang tuh ada kecenderungan di hari tua, karena kita sudah merasa, kita udah menyimpan problem begitu lama, hidup dengan masalah seperti ini terus-menerus, kita itu tuh nggak lagi bersedia mendengarkan. Jadi di hari tua lah seharusnya kita lebih berhikmat ya, bahwa semua masalah itu bisa selesai kalau saja ada yang mendengarkan. Nah, mendengarkanlah. Dua-dua harus belajar duduk mendengarkan pasangannya. Jangan sampai di hari tua kita makin impulsif, makin tidak sabar, makin tergesa-gesa. Nah, akhirnya kita itu tuh sampai nanti tutup mata ya. Akhirnya ya hanyalah menghancurkan pernikahan kita ini. Ya, dan satu poin yang penting yang tadi Pak Paul katakan, pada usia lanjut sebaiknya kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan, Pak Paul ya. Betul. Nah, kendalanya adalah untuk baca Alkitab matanya sudah rabun gitu Pak Paul ya. Untuk mendengarkan khotbah telinganya juga sudah kurang peka untuk bisa mendengarkan. Mau pergi ke gereja, keluar rumah juga kondisi tubuhnya tidak memungkinkan lagi. Nah, ini bagaimana saran Pak Paul? Nah, sebisanya ya tetap membaca firman, kita bisa membeli kaca pembesar, atau kita membeli Alkitab dengan huruf cetakan yang lebih besar. Nah, kalau memang telinga kita kurang begitu bisa mendengar, kita bisa beli alat bantu dengar, atau ya kita dengarkan dengan suara yang lebih keras misalnya. Tapi yang penting juga adalah dari muda lah kita sudah menyimpan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan terus memandu kita bukan hanya di usia muda, tapi dalam pernikahan di usia tua sekalipun. Ya, ini tetap akan dilakukan misalnya aja family altar keluarga, doa bersama-sama masih tetap bisa dilakukan Pak Paul ya? Betul, justru di hari tua seharusnya ini menjadi sesuatu yang lebih penting ya, kita dengan pasangan bisa berdoa bersama. Ya, memang menyejukkan dan sangat menyenangkan itu melihat ada opa, oma, ya, kakek, nenek yang bersama-sama bergandengan tangan pergi ke gereja. Kita yang lebih muda ini melihat itu sebagai sesuatu hal yang sangat positif ya. Sampai berpikir, apakah kita bisa gitu loh Pak Paul, mencontoh seperti mereka. Betul, hal-hal seperti itu menjadi sebuah suri tauladan dan memotivasi kita untuk hidup seperti mereka ya. Dalam pernikahan, jangan sampai kita itu di tengah jalan akhirnya harus mengalami masalah. Nah, kita jadinya itu lebih termotivasi melihat contoh yang indah itu. Ya, apakah ada nasihat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Ada ya, dari 2 Korintus pasal 4 ayat 18 dan 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Dari firman Tuhan ini, kita bisa menarik 2 pelajaran sekurang-kurangnya, dan nanti akan saya tambahkan dengan 3 pelajaran lainnya. Yang pertama adalah, pada masa tua seyogianya lah kita lebih memberi perhatian pada yang tidak kelihatan, yaitu karakter. Tidak lagi tuh kita memperhatikan atau memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik atau materi, ya, sehingga pada akhirnya keindahan batinnya menjadi pusat dan landasan kasih mesra di antara kita. Nah, di masa muda, ya, kita menikahi istri kita biasanya karena kita melihat dia cantik. Nah, sudah tentu kecantikan itu akan makin memudar dengan bertambahnya usia. Nah, di hari tua kita tetap melihat istri kita dengan penuh kasih sayang, bukan karena kecantikannya, tapi karena keindahannya. Ya, jadi kita bergeser dari cantik ke indah. Nah, itu untuk wanita. Wanita kepada pria biasanya waktu menikah, di awal-awal pernikahan, wanita itu tuh melihat pria bagus. Ya, sudah tentu bukan saja bagus secara fisik, tapi bagus misalkan secara sosial, secara ekonomi, bagus gitu. Maka dia menikah dengan pria ini. Pilihan yang bagus. Tapi di hari tua, ya tidak lagi sebagus di masa muda, ya. Nah, seyogianya lah istri melihat bukan kebagusan pria atau suaminya, tapi istri melihat kebaikan suaminya. Jadi dari bagus berubah menjadi baik. Nah, kalau suami istri bisa melihat pasangan seperti ini, yang satu melihat suaminya baik, yang suami melihat istrinya indah, kemesraan antara suami istri akan bisa terus berlangsung hingga di hari tua. Ya, tapi di samping itu masing-masing pihak juga harus menonjolkan
apa yang tadi Pak Paul katakan, keindahan dan kebaikannya gitu. Betul. Ya, jadi pihak istri itu tetap diminta itu untuk bisa menampilkan apa yang indah di dalam dirinya. Ini kan tentu sesuatu yang bukan lagi nampak jelas oleh mata, tetapi sesuatu yang keluar dari dalam, Pak Paul. Betul. Nah, yang indah sudah tentu adalah hal-hal yang memang indah ya keluar dari mulutnya, yaitu hikmat, tidak sembarangan ngomong, tidak menjelek-jelekan, tidak menggosip-gosip, ya, tidak mengata-ngatai. Nah, justru yang keluar adalah hal-hal yang indah, yang justru penuh dengan hikmat, penuh dengan anugerah, tahu kapan ngomong dengan suami, tahu kapan bisa membangun suami, dan sebagainya. Sebaliknya, pria itu tuh harus menunjukkan kebaikannya, yaitu apa? Selalu siap menolong si istri, memikirkan apa yang baik bagi si istri, melakukan apa yang memang diinginkan juga oleh istri. Nah, sikap-sikap siap membantu, sikap merendah, sikap mau memberi, inilah kebaikan yang seharusnya diperlihatkan oleh suami kepada istri. Nah, jadi nasihat Rasul Paulus kepada kita, jangan kita memfokuskan lagi pada yang kelihatan, tapi pada yang tidak kelihatan. Nah, di dalam hari pernikahan di masa tua, inilah yang akan kita fokuskan, bukan lagi pada yang kelihatan, tapi pada karakter, pada yang tidak kelihatan ini. Ya, tetapi kalau kita bisa melihat atau menikmati sesuatu yang indah dari dalam itu, hal yang kurang baik yang kita lihat di luar pun akan kelihatan baik gitu, Pak Paul. Jadi keriput-keriputnya itu menjadi indah gitu buat mata orang yang memang mengasihi gitu, Pak Paul. Betul, dan sebetulnya waktu kita melihat keriput-keriput itu, kalau kita sudah melihat dan mencicipi baik itu keindahan maupun kebaikan ya dari pasangan kita, justru sebetulnya tuh yang timbul di hati kita adalah nomor satu adalah rasa bersyukur ya. Kita telah bersamanya selama ini dan dia telah menjadi berkat buat hidup kita. Kita bersyukur. Yang kedua rasa sayang ya. Bahwa dia sekarang tidak lagi kuat, dia sudah mulai renta. Tapi kita menyayangi yang renta ini, yang lemah ini nih. Karena dia adalah orang yang indah atau dia adalah orang yang baik. Jadi kita justru menyayangi. Nah, sekali lagi di hari tua, tetap kemesraan masih bisa terjalin ya. Bukan lagi atas dasar hal-hal yang bersifat fisik, tapi atas dasar hal-hal yang bersifat rohaniah, yang karakter. Hal yang kedua yang ingin Pak Paul sampaikan apa, Pak? Firman Tuhan juga tadi berkata, kemah tempat kediaman kita di bumi ini akan suatu hari dibongkar Tuhan. Tapi waktu itu terjadi, Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Nah, jadi pada masa tua seharusnya lah kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang, yakni hidup bersama Kristus. Jadi selama kita masih hidup di dunia, hiduplah senantiasa dalam hadirat Allah dan berhentilah berdosa. Ya, apapun yang kita berbuat, kita kaitkan dengan kehidupan di surga kelak. Jangan melakukan perbuatan yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada yang menakutkan saya, Pak Gunawan, yaitu sewaktu saya melihat orang yang sudah lanjut usia, justru makin berdosa. Dan ada yang begitu. Bukannya takut berdosa, malah makin berdosa. Makin tidak takut dengan Tuhan. Itu menakutkan saya. Sebab saya berpikir, kenyataan Tuhan masih memberinya hidup. Itu pertanda Tuhan sedang memberinya kesempatan bertobat. Tapi ada orang tua bukan menggunakan kesempatan untuk bertobat dan berhenti berdosa, malah dia makin menumpukan dosa. Itu mengerikan sekali. Jadi saya memohon, di masa tua lah kita mesti hidup di dalam hadirat Tuhan. Mesti lebih menyadari hadirat Tuhan di dalam keluarga dan pernikahan kita. Sehingga kita itu takut berdosa, makin membuang dosa jauh-jauh dari kita. Bukan kita makin merengkuh dosa dekat dengan kita. Ya memang betul apa yang Pak Paul katakan, dan saya punya kenalan gitu yang punya prinsip dia sudah mulai parubaya lebih gitu, sudah mendekati lanjut usia sebenarnya gitu. Dia katakan, saya dulu waktu muda tidak bisa menikmati hal-hal seperti ini, dan sekarang waktu saya kan tinggal sedikit. Saya tahu bahwa waktu saya tinggal sedikit, jadi kapan lagi saya mau menikmati? Ya sekarang ini, dia katakan. Uang dia punya, ya, waktu dia ada, lalu dia lakukan itu dosa-dosa itu, Pak Paul. Sayang sekali, sebab itu berarti
dia makin menumpukan dosa itu. Bukannya makin menghilangkan, malah menumpukan dosa di mata Tuhan. Jadi kebalikannya ya, kita harus makin tua itu makin takut ya, makin berhenti berdosa. Jadi seyogianya lah kita sebagai suami dan istri di masa tua makin hidup kudus. Karena kita makin memikirkan Tuhan. Waktu kita mau berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, ingatlah apakah Tuhan memperkenankannya atau tidak. Apakah ini akan menjadi dosa di hadapan Tuhan atau tidak. Makin takutlah kita akan Tuhan. Ya memang yang menderita pasangannya Pak Paul. Lalu pasangan itu berkata, saya mesti ngomong apa ini dengan suami saya ini gitu. Dia tahu ini keliru. Tetapi dia juga tidak berani mau ngomong apa itu dengan suaminya. Yang punya konsep atau prinsip seperti itu gitu loh Pak Paul. Ya kadang-kadang ya dalam kasus seperti itu ya memang tidak bisa lagi ngomong. Karena orang kalau udah memang bertekad mau hidup seperti itu, ya apapun yang orang lain katakan dia nggak akan dengarkan. Nah, lalu pelajaran yang ketiga apa Pak Paul? Di Galatia pasal 6 ayat 2 firman Tuhan meminta kita untuk saling memikul beban masing-masing ya. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Nah, pada masa tua kita harus lebih menumbuhkan sikap saling menolong. Kita ini saling membutuhkan karena fisik kita makin lemah, kita nggak makin kuat ya. Jadi berarti kita makin membutuhkan pasangan untuk menolong kita. Jadi jangan sampai kita itu tuh sombong, ya angkuh nggak mau meminta bantuan pasangan. Dan kita juga jangan sampai membangga-banggakan kelebihan kita, apalagi kelebihan yang pasangan kita tidak lagi miliki. Jangan ya. Ada orang yang masih bisa jalan jauh dan tegap. Pasangannya sudah mulai rentang, nggak bisa. Nah, jangan menghina pasangan. Jangan berkata, kamu ini sudah nggak bisa ini, sudah nggak bisa itu. Jangan menghina-hina. Karena kalau kekuatan fisiknya masih ada, sudah tentu dia pasangannya mau kok melakukan semua itu. Jadi jangan kita itu merendahkan pasangan gara-gara kita masih kuat. Ya, orang yang egois dan yang sombong tidak akan mendapatkan respek dari pasangannya. Nah, jadi prinsip yang kita mesti pupuk dari sekarang adalah saling tolong. Kalau dari muda kita sudah saling tolong, di hari tua pun kita saling tolong. Dan ini yang penting. Kalau di hari muda kita itu tuh berani minta tolong, karena kita tahu pasangan kita akan menolong, di hari tua pun kita akan berani minta tolong. Ada pasangan yang di hari tua tidak berani minta tolong. Kenapa? Sebab di masa muda pun kalau minta tolong nggak pernah ditolong. Jadi mereka akhirnya di masa tua pun tidak berani meminta tolong. Nah ini nih pola hidup yang tidak sehat. Yang sehat adalah sejak awal kita sudah membiasakan diri untuk saling tolong. Ya, memang itu membutuhkan rasa hormat atau rasa menghargai pasangan kita. Gitu Pak Paul. Jadi kalau kita tidak menghargai ya tidak akan menolong. Malah kita seolah-olah ya dibiarkan gitu lah. Itu sudah bebanmu sendiri, tanggungan sendiri, saya punya beban sendiri gitu loh Pak. Betul. Dan ini penting sekali ya yang tadi Pak Gunawan katakan. Jadi jangan sampai kita itu tuh menuntut pasangannya. Sudah kewajibanmu lah menolongku. Sudah kewajibanmu lah memberikan ini kepadaku. Jangan. Hargailah apa yang pasangan berikan kepada kita. Ya, waktu kita meminta tolong, jangan lupa ya mengucapkan terima kasih, memberikan penghargaan kepada pasangan. Kalau kita memang perlu perawatannya, kita katakanlah kepadanya, kita sangat menghargai pengorbanannya buat kita. Orang secapek apapun, tapi kalau mendapatkan penghargaan, akan lebih bersukacita ya, untuk menolong pasangannya. Iya, mungkin masih ada pelajaran yang lain yang mau Pak Paul sampaikan? Yang satu lagi adalah di masa tua ya, dalam hubungan suami istri, seharusnya lah kita itu menutup ya, mengakhiri masalah yang lama, bukan malah menciptakan atau membuka-buka masalah. Dengan cara apa? Meminta ampun yang memang mengingat kesalahan di masa lalu. Jangan ragu untuk meminta ampun kepada pasangan. Mintalah maaf. Di hari tua kita seringkali itu mengingat ya masa lalu. Sehingga kita mungkin disadarkan tindakan kita yang kurang pas di masa muda. Nah di saat itu jangan sampai gengsi ya untuk berkata, saya ingat saya berbuat ini kepadamu. Saya ini sekarang menyesal, saya malu.
saya itu kok bisa begitu sama kamu, maaf ya, saya minta maaf. Ini mungkin untuk sejenak pasangan kita teringat dan dia mungkin marah kembali. Tapi itu kemarahan yang sehat. Dia akan keluarkan kemarahannya dan dia berkata, iya dulu saya merasa marah sama kamu tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kamu minta maaf, ya memang saya masih marah. Dan kita katakan nggak apa-apa kamu marah, saya mengerti ya. Jadi mintalah ampun dan berikanlah ampun kepada satu sama lain. Nah yang terakhir adalah di masa tua kita juga mesti mengingat Pak Gunawan bahwa pasangan kita itu tuh tetaplah manusia yang memang membutuhkan semua hal-hal yang dibutuhkan. Sentuhan, kasih sayang, kemesraan, respek. Jangan beranggapan, oh di hari tua nggak butuh lagi gitu-gituan. Oh tidak, di hari tua masih tetap ya membutuhkan cinta kasih dan respek. Pelukan, ciuman, belayan, di hari tua hal-hal itu tetap relevan. Nah inilah yang akan memberikan semarak dan keindahan pada pernikahan kita di hari tua. Ya, ada yang merasakan merasa malu melakukan hal itu, gitu loh Pak Paul. Dan mengatakan, oh kita ini kan sudah sama-sama lanjut usia, kok masih mesra-mesra seperti ini, seperti anak muda aja gitu. Jadi ini dijadikan suatu bahan rasa malu dan rasa tidak nyaman untuk diperlakukan seperti itu. Ini bagaimana Pak? Ya, itu sayang ya, karena bukankah memang kita memerlukannya kok. Kita ini manusia sama ya, yang berubah itu tuh hanyalah kulit, daging ya. Tapi jiwa kita sama, jiwa yang membutuhkan kasih sayang. Jiwa yang membutuhkan respek. Jiwa yang mau mendengarkan kata-kata yang membangun. Jiwa yang ingin mendengarkan kata-kata yang manis ya. Kita tetap jiwa yang sama dan jiwa itu tetap membutuhkan semua hal-hal ini. Jadi tetaplah saling memberi, jangan berkata enggak masanya lagi lah atau apalah. Oh tidak. Nah, semakin terbuka kita ya memberi seperti ini, semakin inilah indahlah pernikahan kita di hari tua. Ya, tentu kita semua juga mengharapkan Pak Paul ya, itu bisa mengakhiri hidup kita di dunia ini bersama pasangan dengan sebaik-baiknya, gitu. Meninggalkan kesan yang baik bukan hanya terhadap pasangan atau anak cucu, tetapi juga orang-orang yang di sekeliling kita, Pak Paul ya. Betul. Ya, jadi perbincangan tentang pernikahan di hari tua ini sesuatu bagian yang sangat penting dan kita ingatkan kepada para pendengar kita bahwa ini terdiri dari dua bagian. Kali ini kita memperbincangkan bagian yang kedua dan pada kesempatan yang lalu kita memperbincangkan bagian yang pertama. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pernikahan di hari tua bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya, dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.